warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara sekalian, dimanapun Anda, COVID masih running, belum berakhir. Tapi kali ini kita kedatangan tamu dan sudah bawa alat seperti ini. Kayaknya kita langsung aja, Bunda. Boleh. Bunda ini adalah namanya Bu Siti Zulaikha. Siti Nur Zulaikha. Siti Nur Zulaikha, senior saya di pendidikan. Jadi saya tetap harus hormat sama beliau. Nah, ini bawa apa, Bunda? Ini jadi kami dari GAPI UMKM memperkenalkan satu alat untuk penangkal pemburu COVID ya. Yang di launching pada tanggal 17 Desember kemarin di Sahijaya. Yang saya tidak bisa. Iya. Iya, yang diluncurkan langsung oleh Ketua ID Pusat, beliau Bapak Dr. Daeng Muhammad Fakih. Dan alhamdulillah luar biasa dampaknya. 10 hari yang lalu kita baru launching. Hari ini pesanan Masya Allah sudah mengalir terus. Ada yang pesan 1.000, ada yang mau minta 5.000, segalanya. Itu yang terjadi. Tapi produksinya bisa terpenuhi? Alhamdulillah pelan-pelan, karena kita kan baru mulai ya, dan sehari itu paling baru 50 sampai 100 itu udah maksimal. Diproduksi di mana, Bunda? Di Jogja. Di Jogja. Iya. Inisiatifnya gimana kok sampai timbul ini? Jadi begini, penemunya, pakarnya adalah beliau Bapak Joko Ahmad Sampurno, ahli generasi 5 ya. Beliau lah memberikan kepada saya, ayo Bu, kita bareng-bareng bersama UMKM, kita gerakkan bareng untuk bagaimana kita ini menjadi Indonesia yang maju dan bangsa yang maju. Kenapa? Karena selama ini UMKM itu terindikasi hanya selalu yang di bawah dan di pinggir itu kan. Tapi beliau punya satu gagasan bahwa dari UMKM inilah nanti kita akan bangkit dari sisi ekonomi dan kemajuan serta kemanfaatan untuk bangsa. Yuk kita mulai. Jadi kalau yang tadinya UMKM itu hanya produk-produk yang makanan kecil, craft dan sebagainya, maka sekarang kita akan mengalihkan, selain produk itu kita akan merambah ke dunia industri. Yaitu pertama kita launching alat Eucalyptus mesin air ini, jadi EMA disingkatnya. Nah kebetulan saya bawa contoh yang EMA 1 itu. Kok ada EMA 1, ada EMA berikutnya? Iya, ada EMA 1, EMA 2, EMA 3, EMA 4, EMA 5. Perbedaannya kalau yang EMA 1 ini untuk ukuran sekitar 20 meter. Kemudian ada yang lebih 40 meter, 80 meter, 100 meter. Maksudnya meter? Luas jangkauan. Semakin luas area yang kita pakai, ini akan semakin terjangkau. Oh, ini maksudnya ditaruh gitu aja. Iya, sampai ya, kita disuntik di sini. Oh, enggak, ini kita udah nyalakan ini. Oh, ini sudah nyalakan. Oh iya, ini jadi kita udah nyalakan ini, Bro. Oh. Udah terasa belum ini, Bro? Jadi ini kita udah nyalakan. Jadi sudah tidak ada suaranya kan? Nah, ini. Iya. Ini sudah tidak ada suaranya, tadi udah. Nah, iya, seperti ini. Sudah sangat simpel, sangat sederhana, pemakaiannya sederhana. 10 menit berikutnya kita akan udah mulai merasakan baunya. Nah, fungsinya gimana? Ya, jadi kita dengan memakai alat ini yang mengandung eucalyptus ya, senior itu, maka dia akan langsung berfungsi untuk apa? Membunuh bakteri, terutama bakteri ini ya COVID, termasuk juga bakteri dan virus yang lain yang ada di sekitar rumah kita. Jangkanya itu tadi Iya. ya. Iya. Nah, cara kerjanya bagaimana kok bisa gitu? Iya, itu yang menemukan adalah Prof. Joko tadi ya. Jadi beliau Pak Joko Ahmad Sampurno tadi yang sudah meramu proses ini, sehingga kita tinggal pakai aja. Kita tinggal bagaimana mengedukasi kepada keluarga kita, tetangga kita. Karena apa? Saat ini semuanya rumah butuh, semua sekolah butuh, rumah sakit butuh, kemudian kantor-kantor butuh dan sebagainya. Ini apa, Bunda? Ini adalah formulanya. Oh, formulanya. Iya, formulanya yang kita pakai untuk sarana ini eukaliptusnya. Iya, okay. Betul sekali. Yang ini? Itu adalah untuk putarnya. Jadi dari situ akan keluar udaranya kan? Iya. Keluar udara. Jadi tidak tidak kelihatan asap dan juga tidak kelihatan suaranya berisik kan, enggak. Jadi halus. Tapi kita rasakan udaranya segar. 10 menit berikutnya, dalam waktu 1 jam berikutnya, ruangan ini jadi seger. Jadi udah bebas dari bakteri, ibaratnya seperti itu.
Ini konsepnya apakah ini dipanasi atau dikipasi gitu aja? Enggak, ini kan melalui proses ini ya penyebarannya. Gitu. Jadi dari listrik ini sudah diproses oleh beliau, tinggal kita udah penyebaran melalui udara itu aja. Seperti itu. Ini suara dari Iya, sini? iya. Oh iya. Tuh ya kan? Jadi memang di sini akan menimbulkan suara. Soalnya suaranya suara getaran ini halus, ya, suara halus. Untuk mengeluarkan ini iya, aja iya, ya. iya. Semacam kipas ya. Iya, iya. Jadi sekaligus nanti dalam waktu 1-2 jam itu udah seperti AC biasa, dingin, seger, nyaman. Gitu. Apalagi kalau di keluarga kita banyak anak-anak ya, itu sangat penting sekali. Bunda, ini kalau ada pertanyaan orang awam mesti kan begini. Iya. Loh, gimana ceritanya itu kok bisa membunuh kuman? Pasti kan begitu. Iya, pasti. Jadi sudah bukan rahasia lagi ya, yang namanya eucalyptus itu salah satu yang bisa dipercaya udah ada izinnya BPOM ya, termasuk jenis jamu. Itu apa? Minyak kayu putih. Oh, minyak kayu Tetapi putih. minyak kayu putih adalah sebagai formula dasar di sini ya. Ada formula lain yang itu rahasia beliau. Sehingga ini sangat-sangat sangat bermanfaat dan tidak ada efek samping yang negatif untuk tubuh kita. Begitu udara ini kita serap, maka langsung itu akan kita hirup, baik itu ke paru-paru dan sebagainya, itu sangat bagus. Oh, ini aman ini? Aman. Ya, aman. Sudah diuji coba Bunda? Sudah. Bahkan kalau belum dicoba nggak mungkin dong. Ketua ID pusat berani meluncurkan ini beliau dan sudah. Launchingnya sama ya kemarin pada tanggal 17 Desember. Maksudnya sama ibu ya, sama Bengawan Jaya Mas. Iya, kemarin Bengawan Jaya. Banyak itu mas media yang sudah meliput kemarin di Jaya itu karena waktu itu sekaligus kita juga ada pelantikan pengurus KAPI se-Jawa dan juga ada acara pelatihan bela negara di KAPI UMKM se-Jawa kemarin. Perwakilan daerah. Kalau ditanya harganya berapa Bunda? Oh, sangat terjangkau. Jangan dibandingkan dengan kebetulan saya di rumah barusan dikirimin adik ya dari salah satu merek negara tetangga. Ya Allah, jauh beda. Cuma besarnya segini ini, plastik biasa harganya 2 juta. Jadi dan isinya cuma dikasih tetesan minyak kayu putih 2 tetes. Tidak ada bandingannya. Maaf, jauh beda dengan yang kita punya. Ini berapa Bunda? Ini kita pasarkan 2,5 juta. 2,5 juta. Sudah termasuk isinya loh. Sudah termasuk isinya. Iya. Kalau orang mau beli caranya gimana? Caranya pesan pada saya karena kami berkantor di Solo di Jalan Sumpah Pemuda 23 Solo. Di Bengawan Jaya. Ini bukan yang di Jalan Sumpah Pemuda, Timur Unisri, Barat MAN 1 Solo. Iya. Terus kalau nggak tahu kontaknya gimana? Boleh kontak ke saya 081 228 20 65 99. Oke, enggak apa-apa ya. Saya ulang ya. 081 228 20 65 99. Kami siap bersama masyarakat seluruh Indonesia. Ayo bersama-sama kita lawan COVID. Kita harus jadi pemenang. Jadi konsepnya adalah COVID harus dilawan. Iya. Bukan kita larut, bukan kita menyesali. Jangan kita takut, tapi harus kita lawan karena COVID ini tidak kapan selesainya. Kalau tidak kita lawan, tidak akan selesai. Oke. Wow. Nah, testimoninya sudah ada gimana? Ada banyak sekali. Jadi testimoni yang sangat sederhana yang kita rasakan pada tanggal 17 saat di launching itu kan satu ruangan sangat luas ya. Kita pasang seperti ini 6. Ada yang baru batuk, ada yang pilek lah macam-macam pakai ini ya, pakai masker. Esoknya begitu pulang dia mengatakan, "Bunda luar biasa. Tadi malam batuk saya sudah lega, pilek saya sudah hilang." Saya sendiri akhirnya juga merasakan itu. Jadi tidur jadi nyenyak, kemudian nafas tuh jadi nyaman. Pokoknya beda sekali gitu. Yang saya rasakan. Berarti ini bisa juga untuk orang penderita kayak asma. Sangat cocok. Yang jadi kaitannya dengan pernafasan itu ya, itu nyaman sekali. Jadi kemarin kebetulan kan ada keluarga kami yang merasakan seperti itu. Pas saya sendiri habis batuk, ceritanya habis batuk yang luar biasa gitu. Alhamdulillah begitu ini sudah enggak batuk-batuk lagi. Jadi enggak sesek enggak itu. Kebetulan kalau saya faktornya kemarin agak kecapean gitu ya. Alhamdulillah hilang langsung, itu yang saya rasakan. Emangnya ya tadi sudah dikatakan ya kandungannya minyak kayu putih plus ramuan rahasia. Iya betul. Tapi bagaimana itu bisa
gitu. Tentu saja. Jadi gini, kalau minyak kayu putih kan ketahuinya kita kan digosok. Iya. Ini kenapa kemudian bisa dibuat untuk semacam penyejuk ruangan? Itulah yang namanya kemajuan teknologi yang ditemukan oleh Prof. Joko tadi, Joko Ahmad Sampurno tadi ya. Beliaulah yang menemukan ini. Bahkan sudah ribuan ilmunya itu siap untuk diberikan UMKM. Ayo UMKM bangkit. Saya akan berikan teknologi saya. Jadi UMKM jangan hanya berbasis seperti itu saja, tetapi UMKM wajib menjadi pemilik negara kita sendiri. Ayo kita produksi semua alat-alat yang kita butuhkan harian, gitu kan. Termasuk salah satunya adalah anti COVID ini ya. Dan bulan Januari nanti kita akan launching AC induksi. Apa itu? AC seperti biasanya itu, tetapi tanpa kompresor di luar yang pakai itu enggak. Kita cuma ya simple seperti ini, tetapi daya serapnya sebenarnya lebih luas dan dingin. Kemudian perbedaan yang lain juga listriknya lebih hemat. Ini listriknya cukup 20 watt aja. 20 watt. Untuk AC itu paling tinggi nanti 80 watt aja. Weh. Itu yang luar biasa. Harganya berapa? Ya nanti dulu. Nanti kan launchingnya masih akhir Januari, ini prolog dulu nih ya. Aku penasaran. Iya. Termasuk ini ya, isi ulangnya kita juga siapkan. Ini 600.000. 600.000. Iya, 1 liter. Dan penggunaannya kalau ini kita gunakan untuk waktu 10 jam setiap hari, itu bisa untuk 20 hari. Tapi kalau kita hanya menggunakan 5 jam per hari, ya berarti bisa untuk 40 hari. Maka ini sangat ngirit. Udah hitung-hitung paling 15.000 atau 20.000 lah paling banyak sehari itu. Ini botolnya ini beda nggak sebenarnya? Ini benda bisa diangkat. Nggak bisa. Nggak, cuma dibuka tutupnya aja kalau mau isi ulang. Oh iya. Iya, tapi diisi. kan ini kaca. Bukan maksudnya. Jadi gini, kita tinggal isi aja. Ya, tinggal isi. Itu memang tembus gitu atau memang gimana? Sudah dikonsep dari dalam ya. Jadi sudah ada pipa-pipa yang ada di dalam. Ya, jadi kita tinggal isi dari atasnya aja. Dengan torong itu ya udah kita masukin aja. Oke. Ya. Dari mana saja yang sudah memanfaatkan Bunda? UGM. Masya Allah luar biasa. UGM langsung pesan berapa? 5.000. Profesor kebetulan lewat Pak Adi. Pak Adi STMM itu beliau yang membawa ke dalam UGM. Kebetulan kan beliau yang studi Sains Tekno UGM. Insya Allah nanti tanggal 4 dan 5 kami ada acara di UGM juga, bela negara ya, pelatihan bela negara. Sekaligus juga kita akan memperkenalkan ini, bahkan akan hadir Profesor Haryono Siono yang kemarin juga menteri ya. Artinya apa? Gapi UMKM ini mendapat perhatian yang serius dari para pemerhati bangsa gitu ya. Bela negara dan alat ini kan gak ada hubungannya. Nah, inilah yang penting saya sampaikan. Kenapa melalui Gapi UMKM itu wajib bela negara anggotanya? Kenapa? Pertama kita itu harus walaupun semaju apa teknologi, kita harus kembali bahwa kita ini adalah mempunyai negara yang kita cintai, bangsa yang kita cintai. Seglobal apapun kita harus kembali kepada tanah air kita. Kita harus mencintai tanah air kita. Jangan sampai rasa nasionalisme itu tergerus, habis luntur pelan-pelan ya. Maka melalui pelatihan bela negara ini kita diingatkan kembali bagaimana cinta kita pada Indonesia, bagimu negeri kami berbakti, bagimu mengabdi dan sebagainya. Itu kita tanamkan kembali kepada diri kita anggota Gapi UMKM. Mengenai launchingnya kemarin bisa diceritakan? Iya, jadi kemarin tanggal 17 ya kami launching. Alhamdulillah yang datang lumayan lah ya. Kita undang untuk ketua-ketua pengurus saja. Jadi per komunitas kita ambil kepengurusannya 4. Kemudian dari yang hadir itu dari Solo Raya, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Hadir sekitar 120 orang. Itu yang saat launching dan pelantikan ya. Nah, kemudian juga hadir yaitu Dr. Daeng Fakih itu, kemudian juga Dr. Ridwan Hisam ya, Bapak Ridwan Hisam datang, kemudian juga datang Pak Tony Itoli dari Kadin Pusat gitu. Alhamdulillah, jadi kami merasa mendapatkan support yang luar biasa. Terutama saya menyampaikan terima kasih, kami UMKM Gapi menyampaikan terima kasih yang seterusnya kepada beliau Bapak Joko Ahmad Sampurno. Terima kasih atas jariah ilmunya yang beliau itu ternyata ilmunya ribuan tidak bakal dijual kemanapun, karena beliau mengatakan ini sudah ditawar dari negara sekian beliau tetap bersikukuh, enggak, ini adalah untuk bangsa saya. Akan saya ajari mereka dari arus bawah bagaimana mereka menjadi seorang pengusaha, bagaimana mereka punya pabrik sendiri, entah itu pabrik AC, entah itu pabrik nanti kulkas, itu harus dari arus bawah dengan model yang bisa mereka jangkau itu. Jadi inovasinya luar biasa. Iya, luar biasa. Dan itu
ramah lingkungan. Iya, ramah Seperti lingkungan. ini. Iya. Ramah lingkungan sekali. Ramah lingkungan itu yang kita ciptakan seperti itu. Nah, kemarin acaranya apa saja, Bunda? Acaranya ya itu tadi. Jadi kita memberikan launching ini pelatih apa namanya? Apa istilahnya? Kita pelantikan pengurus KAPI bahwa KAPI siap untuk bersama masyarakat di tengah masyarakat untuk mengedukasi bagaimana keluarga yang di arus bawah ini bersama-sama bergerak, bukan saja kita lagi kelola untuk makanan-makanan kecil, craft dan sebagainya, tetapi ayo kita bareng-bareng. Selain itu kita kerjakan, nanti kita wadahi mereka dengan rumah produksi, dengan rumah pemasaran, KAPI Mart dan sebagainya. Tetapi ayo kita barengan juga untuk meluncurkan alat-alat ini sehingga nanti UMKM itu betul-betul naik kelas. Jadi UMKM tidak perlu lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah, tetapi ayo bagaimana kita mampu mandiri. Bayangin saja kalau misalnya dari satu ini kita untung 100.000 aja katakan. Kalau seluruh Indonesia pakai, kita tidak perlu lagi beli alat dari luar. Kalau misalnya kita sudah punya kulkas sendiri, tidak perlu lagi kita impor. Tetapi cukuplah dari KAPI UMKM itu sebagai pengusaha-pengusaha pribumi yang harus kita angkat, kita junjung untuk bagaimana kita mandiri. Sehingga kita tidak ketergantungan impor dari luar, tetapi bagaimana kita malah justru bisa ekspor. Ini kan ketua ID yang berperan. Ya. Sudah dari rekomendasi belum mungkin ke tingkatan negara gitu. Insya Allah meranah ke sana. Insya Allah meranah ke sana. Jadi itu yang kami lakukan bersama teman-teman. Itu. Jadi kebetulan sebagai ketua KAPI UMKM di pusat Bapak Joko Ahmad Sampurno langsung, kemudian saya kebetulan dipercaya sebagai bendahara di sana, tapi juga masih saya harus banyak aktivitas juga sebagai juru penerang dan sebagainya. Dengan ikhlas kita ada kesadaran bahwa dari kita untuk kita, dari kita mudah-mudahan untuk bangsa kita ini ada bermanfaat, itu aja yang kita lakukan. Ibu ini tidak bakal kehilangan aktivitas. Saya nggak tahu sampai kapan. Ada saja gitu ya. Iya. Jaga staminanya gimana? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat-sehat saja. Jaganya gimana? Jaganya gimana ya, saya katakan wong tidur saya juga tidak harus 7 jam. Yang penting bagaimana saya tidur 2 jam tapi tidur yang berkualitas. Saya juga tidak makan yang aneh-aneh. Saya makan wajar-wajar saja, yaitu aja. Yang penting ada 2 poin. Apa? Makan wajar sama istirahat. Tadi itu gimana maksudnya? Jadi gini, istirahat yang berkualitas. Siapa tahu itu bisa menginspirasi yang lain. Iya, jadi gini, ketika kita di rumah sudah saatnya tidur, ya benar-benar jiwa dan raga benar-benar tidur. Karena yang terjadi selama ini raganya tidur tapi pikirannya tidak tidur dan total kepasrahannya kurang. Jadi kalau kita sudah ambil air wudhu, niat tidur ya doa tidur, udah. Jadi seluruh jiwa raga diajak tidur, sel-sel tubuhnya kita ajak bicara, ayo tidur, selesai. Itu begitu kita bangun, tahajud, udah. Kalau malam ya, jadi enak aja, jadi nggak ada beban, nggak ada masalah. Terus tadi masalah tadi apa? Masalah makan? Ya, jadi kita makan yang wajar-wajar saja, dalam arti jangan makan yang berlebihan. Jadi tidak usah terpengaruh makanan-makanan yang aneh-aneh, yang junk food dan sebagainya. Ya kita kembali ke pola hidup sehat, itu aja. Juga sedikit ya, tentu saja kita imbangi olahraga semampu kita, walaupun hanya 10 menit. Olahraganya apa udah? Ya macam di rumah aja bisa kok, kita perempuan sambil apa di rumah, sambil nyapu, sambil pel, sambil ini kan udah olahraga juga. Senam kecil itu yang kita lakukan. Terus ada yang lain menjaga stamina gitu? Berpikir jernih dan berpikir ikhlas. Yang lain berpikir jorok. Jadi berpikir jernih dan berpikir ikhlas, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, lurus aja. Resep sederhana. Berpikir belok. Iya. Jadi polanya benar-benar berasal dari hatinya sendiri. Iya. Kalau kita aneh-aneh nanti jadinya juga aneh. Ya. Jadi gini orang. Jadi kita kan dari komunitas ini kan juga heterogen ya. Dari sinilah kita banyak belajar dari keluarga kita. Ada yang kondisi seperti apa. Tapi yang paling menyenangkan di sini kita tuh melihat semangat teman-teman kita ya. Ternyata begitu tahu konsepnya, Masya Allah. Bukan saja yang tadinya itu mereka hanya misalnya ini ada yang produksi
keripik, ada yang produksi kacang, ada yang produksi buat emping, ada yang produksi saplon, ada yang produksi eco printing, macam-macam. Itu akhirnya terbuka mata batinnya. Oh iya ya, jalan rezeki saya tidak hanya di sini, tidak harus begini, tetapi dengan kebersamaan. Karena selama ini kan UMKM itu jalan sendiri-sendiri ya. Jadi kebanyakan jalan sendiri-sendiri, tidak ada yang mengordinir dengan sungguh-sungguh, setengah hati, akhirnya selesai di jalan. Tapi kalau kita mencoba untuk menjalankan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ya insya Allah ada barokahnya untuk keluarga semuanya. Makanan favoritnya apa? Siapa? Saya. Apa ya? Gak ada nama makan favorit, semuanya bagus. Yang penting halal. Jadi makanan favoritnya halal? Ya. Apa saja? Yang terutama ada karbohidrat, sayur, lauk, protein, itu ya. Susu, istirahat cukup. Nah, udah olahraga. Wujudnya apa itu? Mancing orang biasa. Udah pokoknya itu aja. Jangan lupa buah, udah itu aja. Buah yang musim apa? Buah pisang, buah musimnya buah mangga tidak usah mengada-adakan. Tidak harus yang buah impor ya. Udah buah di lingkungan kita banyak sekali dan sangat kaya raya. Bahkan saya sangat salut ya teman-teman UMKM, saya melihat inovasi mereka itu luar biasa. Satu contoh yang namanya pohon pisang. Selama ini begitu ditebang selesai ya, diambil pisangnya doang. Sekarang itu enggak, dari bonggolnya dijadikan abon, tengah hatinya dibuat abon, kemudian pelepahnya diambil tengahnya jadi keripik. Lucu kan? Kemudian itu yang tuntut itu apa, yang bunganya itu jadi dendeng. Kemudian yang pisangnya jadi keripik, kulit pisangnya dipotong-potong jadi keripik yang luar biasa loh, unik. Inilah kehebatan teman-teman kita, itu sebenarnya luar biasa. Kehebatan apa karena terjepit ya? Itu jadikan inovasi, bukan ya? Itu jadikan inovasi. Jadi kondisi sekarang itu justru karena kondisi kejepit ya, itu malah jadi inovasi. Teman-teman itu malah inovasinya lucu-lucu, unik-unik, macam-macam dan bagus-bagus itu. Bocorannya. Setelah ini nanti selain tadi itu ada AC tadi, ya, apa lagi? Ada lagi. Jadi program Desember kan launching ini ya. Januari nanti launching AC induksi. Jadi AC induksi kita nanti itu ada setengah PK, ada 1 PK, ada sampai 2 PK seterusnya, dan sangat simpel. Jadi saya inden dulu. Boleh siap. Jadi AC-nya. Karena apa? Jadi AC untuk kamar itu nggak perlu yang besar, cukup yang kecil, bisa dipindah-pindah, digotong-gotong, gitu aja. Jadi simple itu ya. Nanti untuk Januari ya, pasti nanti akan booming ini, semuanya butuh karena listriknya kecil itu yang jelas itu. Yang kedua, nanti Januari itu, Februari kita akan launching kulkas induksi, kulkas juga kulkas yang portable, bisa untuk mobil kecil, bisa untuk bis, bisa untuk rumah makan, bisa untuk rumah biasa, untuk kos-kosan, itu kita siapkan AC. Kulkas kecil. Kemudian bulan Maret nanti kita akan launchingkan ceret atau teko ya. Teko tapi bisa panas dan bisa dingin. Itu. Kemudian nanti April sebelum Ramadan kita akan launchingkan kompor baterai. Ya. Dan satu cita-cita besar Prof Joko sudah menyiapkan untuk genteng surya. Wow. Genteng surya ini nanti kita tidak perlu pakai listrik. Ini yang terjadi, terobosan beliau yang nanti untuk disiapkan untuk GAPI UMKM seluruh Indonesia. Jadi kalau beli genteng sekaligus itu jadi urasan tidak pasang panel lagi. Iya. Langsung gentengnya jadi panel. Iya, itu yang terjadi. Jadi biayanya nggak dulu, biasanya kan udah beli genteng beli panel lagi. Nah, itu yang terjadi. Oke. Itu seperti itu. Dan insya Allah ini jadi dalam waktu ini kita juga kan berkembangnya baru saja, jadi start itu baru November. Jadi kan umurnya GAPI UMKM baru 2 bulan ya. 2 bulan, tetapi alhamdulillah sejauh sudah mulai ini berkembang per kabupaten, per ini sudah mulai. Kemudian nanti Januari sudah masuk ke luar Jawa. Insya Allah mendoanya mudah-mudahan kami semuanya sehat, bisa bersama-sama selangkah demi selangkah, mudah-mudahan bermanfaat untuk lingkungan dan keluarga bangsa kita. Konsepnya ini Bunda. Ini kenapa kok kalau rancangannya ini yang rancang siapa? Jadi maksudnya begini, rancangan bentuknya. Kalau misal teknologinya kan Pak Joko tadi. Iya. Jadi sampai mesinnya itu beliau yang siapkan. Kalau yang ngerjakan?
UMKM. UMKM. Ya, UMKM yang sudah bergabung di komunitas kita. Sehingga kalau nanti di antara kita seluruh bangsa Indonesia ini ingin bergabung dengan GAPI UMKM, monggo. Dengan senang hati kami membentuk satu komunitas, per komunitas 50 orang biar kita gampang untuk koordinasinya. Bunda, ini Ya. kekuatannya di minyaknya ini atau di mesinnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kayaknya kalau misalnya ini aja nggak bisa. Nggak bisa, harus ada mesinnya. Mesinnya nggak ada ininya nggak bisa. Ini jadi satu kesatuan ini ya. Maksud saya begini, Gimana? misalnya di dalam mobil gitu kan ada yang penyemprot wangi, boleh nggak itu kemudian diganti ini gitu loh? Oh boleh, boleh. Jadi gini, misalnya mobil ya pengen dipasang ini dulu nggak apa-apa. Bukan, jadi yang itu loh ya. Ya Udah untuk yang pewangi itu pewanginya, loh. Nah, boleh, refillnya ini. boleh, Oh. boleh, nggak Jadi apa-apa. bisa fungsinya sama bisa, ini? bisa dimanfaatkan untuk mobil ya misalnya, boleh, nggak apa-apa. Berarti ini gunanya memang untuk menyebarkan, ada unsur memanaskan nggak ya? Nggak. Jadi betul-betul hanya menyebarkan. Iya. Tadi itu ya ada yang 1 meter, 2 meter dan seterusnya. Ya, jadi kalau ini kan ada yang untuk ukuran 20 meter, ada yang ukuran 60 meter luas ruangan ya. Ada yang 80 meter. Kalau di bandara kan besar, itu butuh yang EMA 5. Bandara atau tempat-tempat ruang yang besar. 5, 6 itu menunjukkan jangkauan. Iya. Ukuran masing-masing itu udah ada nanti panduannya. Seberapa ya kita bicara lah ya. Seberapa berhasilkah ini bisa mencegah COVID? Alhamdulillah, insya Allah ini andalan utama dari Pak Djoko Sampurno. Beliau satu-satunya orang Indonesia yang menguasai ilmu generasi 5 yang belum dimiliki yang lain. Itu. Oke, ya. Tapi yang kemudian mungkin pernah reaktif gitu, mungkin belum pernah nyoba, ada yang pernah nyoba. Jadi untuk hal ini beliau Prof ya yang sudah langsung uji coba, yang langsung melakukannya saja sudah melalui penelitian dalamnya beliaunya. Kita tinggal nerima ilmunya saja. Oke. Iya, jadi beginilah kalau misalnya orang pinter dan baik. Ya, itu. Kadang-kadang kan banyak orang pinter untuk kepentingan pribadi dijual ilmunya. Kalau ini ilmunya nggak dijual, tapi dijariahkan untuk masyarakat Indonesia. Itu yang luar biasa. Jadi Anda kalau seharusnya punya ilmu harusnya juga seperti itu, sehingga menjadi maslahat. Jadi celengan aku sembabnya. Jadi benar-benar ilmu kita itu menjadi maslahat, ya, ilmu yang jariah yang seperti itu, so bermanfaat dunia akhirat. Betul. Bunda, terakhir harapannya apa? Jadi kami berharap melalui GAPI UMKM ini nanti betul-betul bisa membawa Indonesia menjadi negara maju dan Indonesia menjadi bangsa yang maju. Itu slogan kami, semboyan kami, GAPI UMKM, Gabungan Produk Indonesia UMKM. Itu penutup sekaligus kata kunci bahwa kita harus bangkit, kita harus berdikari, kita harus smart. Yes, itu yang kita lakukan bersama-sama. Setuju. Itu. Terima kasih. Jadi sekali lagi kepada semuanya yang tertarik dengan GAPI UMKM bisa bergabung bersama kami, barangkali bisa nanti lewat Prof Djoko atau Prof Bambang ini. Ayo bareng-bareng bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat luas untuk mengambil peran menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Amin. Kenapa? Kalau kita bukan dari kita, siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita, akhirnya negeri kita sendiri akan tergerus oleh olah asing dan asing. Ini harus kita garis bawahi. Kenapa? Selama ini produk-produk akan dikuasai oleh mereka. Nah, bagaimana kalau kita sekecil apapun ambil peran? Tidak harus kepada mereka kok. Kita ada ilmuwannya, kita ada ahlinya, dan kita bisa bersama-sama gotong royong bahu-bahu dengan modal yang kecil tetapi ternyata bisa dan terwujud. Beberapa bulan yang lalu kata saya ketemu sama beliau, omongannya masih sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu semboyan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bangsa ini adalah milik kita, maka kita harus jaga dan kita yang merawat selamanya untuk anak cucu kita. Jadi jangan sampai anak cucu kita tidak mengenal produk kita sendiri, justru kita dijajah oleh produk-produk dari Satu lagi, kembalikan semuanya dengan nasionalisme, bela negara. Apapun yang kita lakukan harus kita dasari bela negara, nasionalisme. Kembalikan sejarah perjuangan para leluhur kita, para pahlawan kita untuk mencintai bangsa kita. Kalau kita sudah tertanam jiwa mencintai negeri kita sendiri, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Berarti
pendidikan bela negaranya itu Wajib. untuk memperkuat Iya. jati diri itu Iya, ya Bunda ya. iya, betul. Awalnya kan orang bingung, ngapain sih UMKM kok ada bela negara, kan bingung, suruh ngapain? Sama saya tadi, tapi saya ketemu jawabannya Nah, sekarang. itu yang terjadi. Jadi ternyata pendidikan bela negaranya untuk memperkokoh hati kita, Iya. memperkokoh kekuatan kita bahwa kita mampu dan kita harus menguasai Indonesia sendiri, bukan Iya. dikuasai pihak. Iya, betul sekali itu. Siap. Bismillah, mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pasti saya doakan. Amin, Semoga amin, amin, bermanfaat. amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.